Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi punya cara tersendiri dalam membedah isi otak para bakal calon pemimpin daerah. Mereka menggelar seminar kebangsaan dan uji publik calon kepala daerah, kota dan kabupaten Tasikmalaya yang dilangsungkan di salah satu hotel pada Sabtu, 7 September 2024. Semua bakal pasangan calon kepala daerah diundang dalam acara tersebut, tapi yang hadir hanya sebagian. Mereka adalah Ivan Diksan, bakal calon wali kota Tasikmalaya, Yanto Aprianto Aminuddin, bakal calon wali kota wakil wali kota Tasikmalaya, Nur Hayati Muslim, bakal calon wali kota wakil wali kota Tasikmalaya, dan Iip Miftahul Fauz, bakal calon wakil bupati Tasikmalaya. Dalam kesempatan tersebut, Ivan Diksan memaparkan tentang pentingnya reformasi birokrasi. Mantan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya itu menegaskan, birokrasi adalah tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di suatu daerah. Untuk itu, birokrasi harus direformasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara kontinu. Oleh karena itu, maka hal-hal yang substansi yang perlu ditingkatkan adalah kaitan dengan bagaimana kualitas sumber daya aparatur itu sendiri. Nah, sekarang ini Kota Tasikmalaya alhamdulillah terakhir sebelum saya berhenti sebagai sekda, skor merit system kita sudah sangat baik. Artinya sebenarnya tahun ini sudah bisa diaplikasikan merit system. Nah, merit system ini membutuhkan database kepegawaian yang akurat. Kita akan memetakan, menempatkan para pegawai ini sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan potensinya, dan lain-lain. Nah, sehingga nanti kita akan ke depan bisa mendapatkan the right man on the right place, gitu kan. Tidak hanya sekedar jargon, tapi betul-betul bisa diwujudkan. Nah, ini kaitan dengan merit system. Nah, ini dan ini harus bisa dilaksanakan. Sementara Nur Hayati mengaku punya sejumlah titik fokus apabila dirinya kelak terpilih sebagai kepala daerah. Salah satunya adalah mendorong penguatan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kondisi fiskal Kota Tasikmalaya yang kecil tidak akan cukup bila dijadikan satu-satunya sumber untuk melakukan pembangunan. Untuk itu, promosi investasi adalah komponen yang sangat penting untuk pembangunan Kota Tasikmalaya ke depan. Terlalu berat untuk semua dibangun oleh Kota Tasikmalaya melalui APBD kita, tentunya promosi investasi ini adalah merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk pembangunan Kota Tasikmalaya. Dan yang kedua adalah pemberdayaan UMKM, artinya kami akan memberikan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan, akses keuangan dan pasar, serta pengembangan industri kreatif dan ekonomi digital. Karena inilah yang diinginkan oleh para UMKM, bahwa mereka memerlukan pelatihan, terutama juga permodalan dan juga pemasarannya, sehingga kami merasakan bahwa mendorong pemberdayaan UMKM ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga sekaligus mengurangi pengangguran. Di lain sisi, Yanto Aprianto membahas masalah pengangguran dan kemiskinan yang dinilai masih tinggi, yakni 11,5%. Apabila kelak dirinya jadi wali kota, ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Tasikmalaya melalui berbagai program yang telah disiapkan. Tidak sedikit persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Solusinya adalah perbaikan di masa datang. Kami secara pribadi ingin memanggil para mahasiswa untuk mengajak semuanya untuk bersinergi, bersatu bergerak untuk perubahan Kota Tasikmalaya yang lebih baik. Kami sebagai bakal calon wali kota sangat mengharapkan dukungan dan memohon kontribusi dari semuanya untuk mewujudkan kesejahteraan Kota Tasikmalaya yang lebih baik. Mari kita berkontribusi, bangkit, bergerak bersama untuk mewujudkan Kota Tasik yang lebih baik dan masyarakat menjadi baik dan sejahtera lahir dan batin. Sedangkan Iip Miftahul Fauz yang datang mewakili kandidat calon Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, berkomitmen untuk memanfaatkan anggaran yang dimiliki oleh daerah untuk digunakan sebaik-baiknya dan menyentuh berbagai persoalan krusial yang terjadi di masyarakat.
Iip mengaku tak ingin banyak mengumbar janji. Ia lebih kepada berpikir realistis dengan melihat kondisi fiskal yang ada. Namun, memanfaatkan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat secara luas merupakan hal penting yang mesti dilakukan. Saya yakin teman-teman di sini yang ada di ruangan ini pernah belajar bagaimana konsep zakat. Zakat itu pengalokasiannya, pengelolaannya, tasarrufnya itu yang diutamakan adalah fuqara masakin. Persoalan nanti kemudian di anggaran turunannya istilahnya dengan bahasa lain itu gak jadi soal. Tapi bagi saya keberpihakan anggaran itu harus ada skala prioritas. Prioritas itu ya yang saya pahami utamanya mereka yang ada di bawah garis kemiskinan atau kemiskinan ekstrim kalau istilah sekarang. Kalau bahasa agamanya kan simpel gitu kan, fuqara masakin. Ditemui usai kegiatan, Ketua IKA Visip Unsil Abdurrahman mengapresiasi para bakal calon kepala daerah yang hadir dan menyampaikan gagasannya dalam kegiatan tersebut. Ia berharap setiap gagasan yang dipaparkan bisa sampai ke masyarakat sehingga dapat menentukan pilihan secara rasional berdasarkan kualitas ide yang diusung para kandidat. Menurutnya, beberapa isu yang diangkat para bakal calon merupakan persoalan penting yang harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah ke depan. Selain reformasi birokrasi yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, masalah perekonomian juga memiliki porsi dominan yang mesti jadi perhatian para bakal calon kepala daerah. Kita dari Visip memiliki program sekarang itu Visip Connection namanya. Nah, Visip Connection ini programnya berkelanjutan, tidak hanya kegiatan seremonial yang dilaksanakan pada kesempatan siang hari ini saja. Nanti ke depannya juga kita akan menggagas dengan lab ilmu politik, kemarin sudah berkoordinasi dengan fakultas juga, dengan beberapa stakeholder terkait juga sama, supaya memang gagasan yang kemudian dibawa oleh calon ini betul-betul dapat diimplementasikan ketika beliau sudah ditetapkan sebagai calon, siapapun pasangannya. Gitu. Siapapun pasangannya yang jadi kepala daerah nanti, kita pasti mengawal bagaimana implementasi dari gagasan yang dibawa ketika dia mencalonkan.